Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Azwar Muzakir Ridwan di pelatihan ICT pertemuan kelima, di mana saat ini kita akan membahas mengenai Excel ya, Excel 2016. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Oke, saya pakai. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai understanding cell. Kita download dulu seperti biasa. Lalu kita open. Nah, ini adalah filenya ya. Oke, di sini apa perintahnya? Jadi di sini pertama select cell D6 dan type kali. Jadi kalau Excel itu terdiri dari ada cell ya. Kalau cell itu berarti apa ya, kayak semacam titik, di mana titik itu ditentukan dengan dengan 22 variabel. Misalkan ada yang pakai huruf dan angka. Kalau huruf berarti dia merepresentasikan kolom, kalau misalkan yang angka dia merepresentasikan baris. Pada di sini kalau ada D6 berarti kolom D di baris ke-6, berarti sini set di sini. Berarti kita tulis di sini A L E E kayak gitu. Oke, berikutnya clear the content in row 14, berarti suruh di delete katanya konten yang ada di row 14. Berarti sini tinggal di select aja ya, panahnya bentuk kayak gini. Lalu katanya minta di clear. Nah, di sini ada clear kayak gini. Oke, selesai. Lalu perintah berikutnya adalah delete kolom G. Nah, berarti kolom G ini minta di delete, tinggal diklik juga sama panahnya yang hitam itu ya. Kita di sini delete. Oke, seperti itu. Jadi mintanya di delete tadi. Terus nomor 5, using either cut and paste or drag and drop, move the content of row 18 to row 14. Katanya disuruh mindahin konten yang ada di sini di baris 18 ke 14. Kita pilih seperti ini, biasa aja di cut. Lalu di sini kita paste aja. Seperti itu. Nah, berikutnya use the fill handle to put an X in cell F9 sampai dengan F17. Nah, di sini kita lihat dulu ini F9 sampai F17. Itu di sini ya. Di sini sampai sini katanya apa namanya tuh, use fill handle to put X, berarti gunakan fitur fill handle untuk masukkan huruf XX ini dari mulai apa namanya tuh F9 sampai F17. Nah, fill handle tuh tinggal di gini aja ya, kita klik di cell yang atasnya. Nanti ada titik ini nih, yang pojok sini. Nah, sampai berubah tanda plus kayak gini, tarik ke bawah gitu. Sudah selesai untuk materi yang pertama. Ini sudah sama ya tampilannya. Kita save dulu, kita close, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini mengenai modify column, rows, and cell. Biasa kita download dulu. Ini memodifikasi kolom dan cell gitu ya. Baik, kita sudah download, kita buka seperti biasa materinya. Oke, yang pertama dia bilang autofit column width for the entire workbook. Jadi autofit itu ininya tuh kan, ini ada yang kepotong tuh 57699 nya kepotong, jadi nggak kelihatan, jadi dibikin menjadi autofit. Itu kita tinggal select aja kayak gini. Terus di sini ada format autofit width ya, karena dia mintanya di sini, mohon maaf salah klik. Nah, autofit column width berarti lebarnya ya di autofit. Sini ada format nih, autofit row height mah, kalau row height berarti tingginya, kalau column width berarti lebarnya gitu. Klik, nah kan jadi rapi seperti itu. Kemudian
di sini diminta untuk modify the row height untuk row 3 sampai 14, berarti minta diubah ketinggian dari barisnya dari mulai baris ketiga sampai baris ke 14 menjadi 22,5. Nah, berarti dari 3 sini sampai 14. Nah, itu diubah ketinggiannya di sini, format row height-nya menjadi berapa tadi? 22,5 seperti itu. Klik OK. Lalu nomor 4, delete row 10. Berarti di sini diminta delete baris ke 10. Klik gitu, delete cell. Oke, selesai. Kemudian insert a column to the left of column C. Berarti di sini masukin sebuah kolom di samping kiri. Tadi kolom C tinggal diklik kayak gini. Insert. Nah, di sini ada gambar yang ini ya. Klik, nah, seperti itu. Kemudian apa katanya? Ketik secondary contact di sel C2 di sini ya. Klik sini, secondary contact. Oke, sampai sini selesai. Nomor 6, make sure cell C2 still selected and choose wrap text. Jadi wrap text itu untuk, kan ini kepotong nih. Nah, kalau di gini kan kelihatan. Nah, jadi supaya si tulisannya itu ke bawah itu wrap text. Nah, yang ini. Tak kayak gitu. Kan awalnya gini ya, berubah jadi gitu. Nah, itu penggunaan wrap text. Kemudian di sini merge and center antara A1 sampai F1. Berarti di sini sampai sini tuh pengen di merge and center. Jadi merge itu digabungkan seluruh selnya. Terus nanti disenterkan. Jadi nanti si tulisan customer contact listnya itu ada di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah si tabel kayak gitu, tengah-tengah, atau kayak dibikin sebagai judul tabel lah. Klik ini merge center. Seperti itu. Oke, berikutnya ada hide the billing address and phone column. Jadi ini teh misalkan kita pengen nge-hide atau menyembunyikan beberapa column, tinggal di blok kayak gini. Tadi mintanya billing address dan phone ya. Di sini tinggal klik format, di sini ada hide. Hide berarti kalau itu hide column ya. Seperti itu. Oke. Selesai, ini sudah selesai. Yang kedua mengenai modifying column, rows, and cell. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Kita buka dulu seperti biasa, ini tentang formatting cell ya. Kita buka seperti itu. Kemudian apa katanya nomor 2, klik the challenge worksheet tab. Berarti kita pilih ini ya, di bawah tuh ada worksheet ada beberapa, kita bisa tambah juga kayak gitu, pengen beberapa sheet ya kayak gitu bisa. Dia mintanya challenge, yang ke bagian challenge dulu yang ini. Kemudian apa perintahnya? Change the cell style in cell A2 sampai H2 tuh sen 3. Berarti dari sini sampai H2. Nah, di sini ya, lebar besar. Ini tuh pengen diubah stylenya menjadi ASCEND 3. Nah, di sini cell style. Nah, di sini kan ada ASCEND. Nah, pilihnya ASCEND 3 kalau sesuai dengan perintah. Klik seperti itu. Kemudian change the font size of row 1. Jadi rubah ukuran tulisannya di row 1 menjadi 36 dan ubah untuk ukuran yang lainnya itu di 18 ukuran fontnya ya. Oke, ini katanya dia minta diubah ke 36. Set kayak gitu. Untuk yang lainnya diubah menjadi 18. Pilih di sini. Set gitu. Oke. Kemudian bold and underline the text in row 2.
dia minta ininya di bold atau ditebelin dan dikasih garis di bawahnya. Berarti tinggal di blok dulu kayak gitu, lalu pilih ini di bold dan di underline, set kayak gitu. Oke. Kemudian nomor 6, change the font of row 1 to a font your choice. Berarti si tulisan ini ya katanya suruh diubah, bebas pakai yang mana aja. Saya coba pakai yang Algerian misalnya kayak gitu, supaya kelihatan bedanya ya. Kemudian change the font of rest of the row to a different font of your choice. Berarti yang di bawah-bawah sini katanya diubah tulisannya dengan tulisan sesuai dengan pilihanmu. Misalkan inilah, set yang ini misal. Kemudian change the font color of row 1 sesuai dengan keinginan. Jadi ini diubah apa namanya tuh, warna fontnya ya, bebas mau warna apa. Saya kasih biru lah, misal kayak gini. Oke, kemudian select all of the text in the worksheet and change the horizontal alignment to center. Oh, jadi diminta diubah alignmentnya menjadi center ya. Jadi dari vertikalnya center, dari vertikalnya menjadi middle, dan dari horizontalnya menjadi center. Nah, tinggal di blok aja kayak gini. Berarti yang ini permainan yang ini aja. Ini untuk arah vertikalnya, ini untuk arah horizontalnya gitu. Sudah selesai. Jadi ini kita sudah menyelesaikan 3 materi dari Excel seperti itu. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai understanding nomor format ya. Seperti biasa kita download dulu materinya. Oke, kita buka. Oke, jadi di sini kita akan belajar merubah format dari angka gitu ya. Misalkan mana bagian tanggal, mana itu mata uang dan lain-lain seperti itu. Oke, kita langsung aja ke nomor 2 ya. In cell D2, dalam sel D2, berarti D2 berarti sini ya. Type today date and press enter. Kita tulis tanggal sekarang, misalkan saya buat di ini tanggal 25 ya. 25 garing 10 garing 2021, lalu enter. Kemudian nomor 3 nya itu klik D2, katanya and verify that is using that number format. Jadi ini tuh diubah atau menggunakan format data atau format date itu format tanggal ya. Tracing itu different date format, contohnya long date. Jadi kita ubah formatan ini menjadi format long date ya. Tinggal diklik aja lalu masuk ke sini ya. Nih ke number sini, klik. Di sini ada date-nya itu tadi kan katanya disuruh yang jenisnya long ya. Nah, lebih enak di sini nih. Set. Sini ada number. Harusnya ada date sini. Kita pilih yang bentuknya long sementara ini nih. Di sini ada date ya. Jadi teman-teman bisa dilihat juga ada date di sini. Pilih yang long date kayak gini. Klik berubah ya. Tanggalnya, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Kemudian nomor 4, in cell D2 masih tetap di sini ya. Use format cell dialog box to choose 14 strip mark strip 12. Jadi di sini tuh kita bisa ubah-ubah juga. Kalau ini format long berarti lengkap ya, 25 Oktober 2021. Nah, dia yang diubah sebagai singkatan kayak gini, berarti nanti 25 strip OCT strip 2021 misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tinggal klik lagi ininya, lalu kita masuk ke sini, lalu ke date seperti itu. Jadi bisa ke date atau enggak kita pilih yang custom aja ya supaya mudah. Nah, kita custom yang bagian sini nih.
Nah, kita bisa lihat nih perubahannya, kan ini masih tulisannya 25 Oktober. Kalau ini misalkan kita ubah seperti ini, misal kita ubah ya, hapus DD strip MMM strip 2021. Jadi nanti hasilnya akan 25 Oktober 2021 nya, maaf, itu harusnya Y seperti itu. Lalu di OK, akan berubah sesuai dengan yang dicontohkan begitu. Jadi kita bisa ubah-ubah si formatannya, itu tergantung kita mau yang kayak gimana. Jadi kalau DD nya ditambah misalnya jadi 4 ya, DD sampai ada harinya, Monday Oktober 2021 misalnya kayak gitu. Tapi kalau butuhnya cuma tanggal, berarti cuma tinggal kasih 2 aja gitu ya. Mohon itu kalau untuk yang bulan sama, kalau jumlahnya 4, M-nya berarti dia lengkap Oktober. Tahun juga sama, kalau dia jumlahnya cuma 21 aja kayak gitu ya. Bisa diubah formatannya sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke, sudah selesai. Lalu nomor 5 nya, change the sell tax rate in cell 8 to %. Nah, di sel D8 ini, D8 berarti ini ya, ini ubah menjadi bentuk tuh persen ya. Oke, caranya sama kayak gini. Nah, ini sebenarnya udah ada persen di sini ya. Nah, diklik aja juga sudah selesai kayak gitu. Ini ubah menjadi bentuk persen. Oke, kemudian nomor 6, apply the currency format to all column B. Semua yang ada di kolom B yang ini ya, semuanya diubah menjadi format mata uang lah ibaratnya kayak gitu. Oke, kita blok aja kayak gini. Lalu kita masuk ke sini, ke number, klik sini ya. Di sini ada currency. Terserah teman-teman diubah menjadi apa, misalkan diubah menjadi dolar ya. Klik ini. Lalu oke. Nah, ini kan udah bentuk dolar seperti itu. Kemudian nomor 7, in cell 8 use increase decimal, decrease decimal command to change the number of decimal less to 1. It should display 7,5%. Jadi katanya di sini itu diubah formatannya menjadi ada bentuk desimalnya ya. Pakai ini decrease atau increase, ini bisa diklik. Nah, kayak gitu. Kalau di yang ini berkurang, jadi mau ada berapa koma di belakangnya. Contoh ini juga sama nih, mau berapa koma di belakangnya tuh gitu, mau ada pembulatan atau tidak kayak gitu. Oke, di sini sudah selesai untuk slide 5 seperti itu. Kita save dulu. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai working with multiple worksheet ya. Jadi worksheet itu kita bisa, dalam Excel itu kita bisa membuat beberapa pekerjaan dalam satu file ya. Kita coba download dulu atau kita buka ya. Nah, jadi dalam Excel itu ini bisa kayak gini ya, kita bisa bikin buat tab-tab baru lah kayak gini tuh. Jadi dalam satu file itu bisa memuat banyak file lain yang kalau secara penggunaannya sih nanti bisa saling berkaitan antara satu worksheet dengan worksheet yang lainnya seperti itu. Baik, kita langsung aja ya. Untuk yang pertama kita sudah open atau udah buka filenya. Kemudian kita yang kedua, katanya insert a new worksheet and rename it key 1 summary. Jadi katanya kita bikin sebuah worksheet baru. Nah, worksheet itu yang begini ya, kita tinggal plus gini 1, lalu kita tinggal rename. Katanya tulisannya key 1 summary. Oke, key 1 summary. Oke, selesai. Kemudian move the expenses summary worksheet to far right, then move key 1 summary
worksheet so that is between March and April ya. Jadi di situ katanya diminta untuk mindahin worksheet dengan nama expenses summary ke bagian kanan ya, ke bagian yang paling kanan kayak gitu dari keseluruhan ini. Oke, caranya ini expenses summary dulu sini ya, klik kanan. Nah sini ada move or copy. Nah pilihannya itu move to end kayak gini, lalu klik OK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suruhannya pindahin Q1 summary worksheet so that is between March and April. Jadi dipindahin yang key summary ini antara posisinya itu Maret dan April gitu ya. Tapi kalau dari sini sih sebenarnya dia udah posisi tersebut. Jadi ini kalau misalkan nanti teman-teman butuh juga bisa di move or copy, mau di move ke sebelah mana, misalkan sebelahnya Mei itu bisa. Tapi tadi karena perintahnya pindahinya antara Maret dengan April, kita pilih yang April. Jadi akan ada sebelah kirinya dari April. Nah seperti ini. Oke, nomor 4, create a copy of expenses summary worksheet by right clicking the tab. Oke, jadi katanya kita mengcopy sebuah worksheet ini. Misalkan kita butuh worksheet ini itu 2 kali ya, tinggal klik kanan, move or copy. Sini ada klik copy, pilih yang expensive summary ya, seperti ini. Oke, nah kayak gitu. Oke, kemudian nomor 5, change the color of January tab to blue and the color of February to red. Oke, di sini Januarinya kita rubah jadi blue dan Februarinya menjadi merah. Ini tinggal diklik kanan aja, tab color, terus kita pilih yang blue kayak gitu. Untuk Februarinya tadi minta di red, tab color warna red seperti itu. Kemudian group the worksheet September, Oktober, dan November ya. Nah di sini kita tinggal pencet aja tombol Ctrl ya di keyboard teman-teman, lalu kita pilih September, Oktober, dan November. Sudah seperti itu. Selesai untuk working with multiple worksheet. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai find and replace. Kita biasa ya download dulu untuk soalnya. Kita open. Oke, ini kita sudah tampil ya. Oke, di sini yang pertama klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Berarti yang ini yang di bawah sini ada challenge. Kemudian katanya Crystal Lewis was married and changed her last name to Taylor. Jadi katanya di sini ubah si nama yang Crystal Lewis itu, si Lewisnya itu diganti menjadi Taylor kayak gitu ya. Kita biasa kalau untuk seperti ini gunakan find dan replace ya kayak gitu ya. Oke, kita coba untuk ubah. Biasa ya kalau di sini kita cari yang tulisannya find ya, kayak ini ya. Oke, sini kita coba cari namanya itu Lewis, terus diganti dengan Taylor. Oke, tapi hanya untuk yang namanya Crystal Lewis ya. Kita coba find. Nah, Crystal Lewis ini diganti ya, berarti replace. Nah, untuk Joseph Lewis jangan usah diubah karena tadi mintanya hanya untuk Crystal Lewis saja. Kayak gitu. Oke, selesai. Kemudian nomor 4, find and replace bio menjadi
biology gitu ya. Tapi hati-hati jangan sampai merubah biomedical. Nah, berarti kita cari lagi dengan cara find dan replace tadi. Kita cari yang namanya bio, ubah menjadi biology. Oke, kayak gitu. Kita coba find next dulu. Nah, bio ini berarti diubah replace. Ini juga diubah replace. Ini juga sama nih. Nah, biomedical jangan, berarti find next. Nah, yang bawah replace lagi. Nah, sini biomedical jangan. Sudah selesai gitu. Oke, kemudian use find and replace to replace the fisik ya menjadi physical science. Nah, kita pakai lagi kayak tadi. Tapi kalau di sini penggunanya replace all ya. Kita tulis itu fisik menjadi physical science. Oke, nah kalau di sini pakainya replace all katanya. Oke, sudah selesai seperti itu. Ini untuk find and replace. Oke, kita save, kita close. Kemudian kita ke yang berikutnya. Di sini mengenai biasa checking spelling ya. Gak beda jauh dengan yang sebelumnya. Ini mah untuk ngecek kata-kata yang salah aja lah kayak gitu. Oke, kita download dulu. Oke, kita buka di sini. Di sini filenya sudah terbuka. Lalu di sini juga sama, klik the challenge worksheet ya, berarti yang bawah sini challenge. Kemudian katanya run the spell check to correctly any spelling error in the workbook. Oke, di sini berarti kita harus cari kata-kata yang salah ya gitu ya. Jadi caranya itu masuk ke review. Nah, di sini ada spelling. Klik seperti itu. Nah, nah di sini kan ada misalkan coffee ini salah ya. Harusnya coffee kayak gini. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Kemudian setelah dipakai spelling kayak gitu, correct the word coffee and medium using the suggested spelling. Jadi katanya ini diubah menjadi kata-kata yang disarankan atau suggestion. Misalkan coffee menjadi coffee-nya kayak gini tulisannya. Kemudian yang satu lagi itu untuk tulisan medium diubah juga. Oke. Sini berarti ubahnya itu dengan klik change. Kemudian amanecer berarti kan nggak ada perintah ya. Berarti kita coba cari yang lain. Nanti kita cari yang lain. Nah, di sini kalau kita buka untuk tulisan yang amanecer itu di ignore ya, berarti kita klik aja ignore. Nah, medium ini diubah menjadi medium gitu. Oke, selesai. Jadi hanya untuk mengecek spellingnya salah atau benar. Oke, itu sudah selesai untuk checking spelling. Kita lanjutkan di sini untuk page layout dan printing. Jadi pengaturan untuk printing ya, seperti itu. Oke, kita coba download dulu materinya. Oke, di sini kita sudah download. Kemudian klik the scos tab at the bottom of the workbook. Berarti ini ya, scos nih ini. Kemudian in the page layout tab, use the print titles better to repeat row 1 and top at the top and column A at the left. Nah, berarti di situ dalam
tab page layout, gunakan fitur print title ya untuk mengulang baris 1 di bagian atas dan kolom A di sebelah kiri. Nah, itu caranya itu tinggal ke page layout kayak gini. Kemudian di sini print title. Nah, di sini ada row to repeat-nya ya. Row to repeat. Oke, ini itu pilih baris ke 1. Berarti ini pilih baris ke 1. Nih, tuh. Kemudian di sini kolom to repeat-nya. Nah, ini kolom to repeat-nya di sini berarti kayak gini. Gitu. Jadi kayak pengen kita ulang-ulang lah ya untuk si tulisan itu ya. Oke, kita lihat print preview-nya dulu. Jadi tiap halaman tuh ininya tuh ada tuh ya. Siapa? Bagian atasnya sama pinggir-pinggirnya tuh terus ke bawah kayak gitu. Oke. Itu tujuannya kayak gitu. Barusan sudah di oke. Jadi ini akan muncul terus nih, terutama yang bagian atasnya. Biasanya kan kalau tanpa di setting kayak gitu itu ia akan hilang kan di halaman keduanya untuk nama-nama bulannya kayak gitu. Oke, kemudian nomor 4, gunakan perintah page break review. Move the break between row 47 dan 48. Oke, berarti di sini gunakan perintah page break review, pindahkan break antara baris 47 dan 48 sehingga itu menjadi baris di antara 40 dan 41. Oke, sebentar ya. Berarti caranya di sini dulu nih. Kan katanya tadi using page break review ya. Berarti yang ini nih. Page break review. Oke, kemudian tadi kan perintahnya pindahkan break antara baris 47 dan 48 hingga menjadi baris antara 40 dan 41. Oke, berarti kita cari 4748 ya. Ini pilih kayak gitu. Terus kita pilih break. Nah, di sini remove page break. Nah, sini paling pakai ini ya, remove page break. Ini kan garis-garis untuk setiap halamannya tuh ini nih yang warna biru ya. Di sini remove page break. Oke, seperti itu. Kemudian kita kita masuk ke yang 441 tadi ya di sini. Nah, di sini di antara 441 nih ya. Di sini masuk ke page layout, kita kasih break, selalu insert page break kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita buka itu tuh hanya akan sampai ke halaman yang 40 tadi. Coba ya, saya coba liatin, mungkin bisa di sini print previewnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus yang nomor 5, in backstage view, open the print pane ya. Oke, kita buka file, terus ke bagian print, lalu kita lihat print preview. Ini di sini ya. Kemudian berikutnya katanya ini print pen change the orientation to landscape. Jadi ini yang tadinya portrait menjadi landscape, kita ubah ya. Kayak gini. Coba kalau kita samain ya.
Dorsey Caesar itu di 40. Oh, dipindah ke sini ya. Oke, kita coba perbesar di gambar yang ada di sini. Apakah sudah sesuai atau belum? Bentar. Nggak kelihatan ya. Tapi kalau dari secara tampilan yang tadi di sini sih sudah mirip ya. Kayak gitu. Jadi ini untuk memindahkan apa namanya tuh page breaknya lah, kayak gitu ya, untuk bagian mana yang akan di print kayak gitu. Terus nomor 7-nya change the margin to narrow. Jadi si marginnya itu dibikin menjadi narrow ya. Margin di sini, mana margin? Ini pilihnya yang narrow yang ini. Oke, kayak gitu. Kemudian change the scaling to fit all column on one page. Di sini scalingnya pilih yang ini. Fit all column berarti yang bawah ya, fit all column on one page, klik yang ini. Oke, sudah sama ya, tuh sama dengan ini, kayak gitu. Jadi untuk settingan di bagian printnya ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk yang terakhir ya, untuk yang pertemuan pertama kita. Jadi yang berikutnya adalah intro to formulas ya. Seperti biasa kita download dulu. Oke, kita open. Ini juga sama ya, dia penggunaannya pakai yang sheet yang kedua, yaitu challenge yang ini. Oke, kemudian create a formula in cell D4 that multiplies the quantity in B4 by the price per unit in cell 4. Jadi buat formula katanya di sel D4 yang mengalihkan quantity, berarti pengalian gitu ya, mengalihkan quantity DB4 berdasarkan price per unit, berdasarkan harga per unit di sel 4. Nah, jadi di sini tuh mengalihkan ini B dengan C kayak gitu. Jadi ngalihin aja. Nah, di sini kita tinggal sama dengan aja di sini. Kalau rumus-rumus biasanya diawali dengan sama dengan ini kali itu, kalau di Excel itu pakai bintang ya, bintang ini kayak gitu. Oke, kemudian klik enter. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya di nomor 4, use the fill handle. Nah, fill handle itu sama kayak sebelumnya ya. Fill handle itu nih yang pojokan ini tuh, yang titik di pojok itu namanya fill handle. Gunakan katanya fill handle to copy the formula. Jadi untuk mengcopy formula atau rumus yang sudah dipakai sebelumnya. Nah, di sini kita tidak usah mengulang-ulang. Tidak usah mengulang-ulang lagi rumus, kita tinggal bentuknya jadi tambah kayak gini yang warna hitam ya, kita tarik ke bawah. Otomatis rumusnya tercopy jadi sama semua kayak gitu. Oke, itu nomor 4. Terus nomor 5-nya change the price per unit for the fried plantains in cell C6 to $2.25. Notice that the line total automatically change as well. Oke, di sini katanya ubah price per unit untuk fried plantation di cell C6 menjadi $2.25. Terus kemudian katanya perhatikan bahwa garis total otomatis akan berubah juga. Oke, di sini kita ubah price per unit yang ada di C6. Kita coba cari C6. Nah, ini katanya diubah menjadi 2,25 kayak gitu. Nah, berarti di sini juga kan berubah nih, ketika si harga yang dia berubah, otomatis di sini juga berubah nih. Ini kan 1,98.
29,70. Kalau kita ubah jadi 2,25 juga harganya akan berubah gitu. Seperti itu. Kemudian nomor 6, edit the formula for the total in cell D8 so it also add cell 7. Jadi katanya edit rumus untuk total dalam sel 8. Oke. Sel D8 berarti ini. Katanya disuruh diedit kemudian katanya dia so it's also add cell 7. Jadi di sini yang baru dijumlahin cuman D4, 5, 6, sedangkan 7-nya belum. Nah, ini ditambahkan. Bagaimana caranya ditambahkan? Ada sel apa namanya tuh? D7-nya. Nah, di sini kan sudah kelihatan ini 4, 5, 6. Tinggal di sini aja ditambah. Plus ini. Klik gitu. Kemudian enter. Itu selesai. Sebenarnya ini kalau rumus simpelnya itu bisa pakai sum ya. Jadi untuk menjumlahkan semuanya sama dengan misalkan ya. Nah, di sini kan masuk ke formula. Nah, di sini ada insert function misalkan sum, klik gitu. Oke. Terus dari mana ke mana? Misalkan dari sini ke sini. Enter. Kan sama jumlahnya. Ini bisa ditambah-tambah kayak gini, tapi kan kebayang kalau ratusan, ribuan itu kan ribet ya, harus plus. Nah, tinggal sama dengan sama aja kayak gini, sebenarnya bisa cepat seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama kita mengenai Microsoft Excel. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus dipelajari materi-materinya sehingga nanti pas ujian teman-teman bisa mengerjakan. Dan juga jangan lupa like, comment, and share ya apabila memang ada teman-teman lain yang membutuhkan mengenai materi di ICT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.